Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari, juga dimudahkan di dalam mengamalkannya. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan masuk di tambahan pembahasan terkait dengan tadabbur, bacaan dan gerakan salat. Dan kali ini kita akan masuk dulu di bagian yang paling agung dari salat, yaitu sujud. Makanya kita kasih tema adalah kemuliaan sujud, ya, atau menikmati detik-detik paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, sujud yang sering kita lakukan di dalam kita salat maupun sujud lainnya seperti sujud syukur, lalu ada namanya sujud tilawah. Apa sih definisinya? Maka kalau kita lihat dari sisi definisi as-sujudu lughatan, sujud itu secara bahasa bermakna al-khudu' wat-tadhallulu wal-inhina. Maknanya adalah khudu', yaitu kita tenang atau merendahkan, berikutnya merendahkan diri. Tadhallul, merendahkan atau menghinakan diri. Al-inhina yaitu artinya ada menunduk, ya. Nah, ada kalanya juga dimaknai hanya sekedar menundukkan kepala, ya. Nah, adapun kalau secara istilahnya adalah, maka definisinya hay'atun makhsusatun fis shalah, itu gerakan khusus di dalam salat, tatadammanul hina wa wad'i a'dha'il a'dha'i muayyana 'alal ard, yaitu gerakan khusus di dalam salat yang mengandung di dalamnya adalah menunduk atau meletakkan anggota badan tertentu ke bumi, ya. Nah, mana aja yang diletakkan itu adalah al-jabhatu, jidat plus hidung, walidain, dua telapak tangan, warukbatain, dua lutut, atrafil qadamain, ujung jari kaki. Untuk apa? Ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan Allah. Wa huwa ghayatut tadalluli lillahi ta'ala, dan ini adalah puncak kita menghinakan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi pada intinya bahwa kalau di dalam salat, di antara secara syar'i definisinya salat sujud ini adalah al-hina'ut tam wa wad'ul jabhati mal anfi inda jumhuril ulama, yaitu menunduk yang sempurna, itu dengan posisi meletakkan jidat bersama hidung menurut mayoritas ulama, juga dua telapak tangan, lalu dua lutut, dua ujung kaki alal ard, di muka bumi, biqasdi ta'zimillah, dengan tujuan mengagungkan Allah, wal khusyu'ulah, dan khusyuk kepadanya. Ini pada intinya adalah makna dari kata sujud, ya. Nah, saking mulianya sujud ini jamaah sekalian, nanti akan kita singgung secara bertahap keutamaan satu persatu sujud ini. Ada kurang lebih sekitar 15-an keutamaan sujud.
Nah, saking mulianya sujud ini, maka tempat yang sering kita gunakan sujud dinamain dengan nama apa? Masjid. Nah, masjid itu berasal dari kata sajada, yasjudu sajdatan, fahuwa sajidun. Ini tasrif dalam ilmu saraf, fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud la tasjud, maka di antara fi'il makannya isim kata benda yang menunjukkan tempat adalah masjidun. Jadi masjid itu secara bahasa artinya adalah tempat sujud. Nah, walaupun di dalam salat itu kita ruku, Allah nabinya juga tidak mengatakan sebagai marka tempat ruku. Padahal salat itu juga mengandung ruku, tetapi dinamakan dengan nama tempat sujud atau masjid. Nah, ini keagungan dan kemuliaan sujud ini. Dan kita sebagai seorang muslim, Allah menjadikan semua bumi itu tempat sujud. Di antara 5 keistimewaan yang diberikan Nabi dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, di antaranya adalah waju'ila liyal ardi masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku seluruh bumi itu masjid, tempat sujud, dan juga bisa digunakan untuk bersuci atau kita kenal dengan nama tayammum, ya. Nah, kecuali di beberapa tempat yang kita nggak boleh untuk sujud. Kapan, di mana aja? Di antara yang kuburan, al-maqbaratu wal hammam, yaitu kuburan dan kamar mandi. Maka ini di antara tempat yang kita tidak boleh gunakan untuk bersujud. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita mengupas satu persatu keutamaan sujud, hal penting yang perlu jamaah ketahui adalah bahwa yang diperintahkan sujud itu bukan hanya kita sebagai manusia. Ketahuilah bahwa seluruh alam raya ini juga bersujud kepada Allah. Ya. Coba buka surat Al-Hajj surat 22 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh." Tidakkah kamu melihat bahwa bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kebalik, ayat 18 ya. Balik ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh." Tidakkah kamu tahu bersujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya. Jadi di sini Allah mengabarkan kepada kita bahwa di langit dan di bumi itu bersujud kepada Allah. Nah, di langit yang bersujud kepada Allah mana? Wasyamsu wal qamaru wan nujum. Di langit itu yang bersujud adalah matahari, bulan, bintang-bintang. Jadi mereka juga sujud kepada Allah. Nah, kalau di bumi mana? Wal jibalu wasyajaru waddawabu wa katsiru minan nas. Dan di bumi itu yang bersujud adalah gunung, pepohonan, binatang melata, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun alaihi wa katsirun haqqa alil adzab, dan banyak juga yang berhak untuk mendapatkan azab. Wa may yuhinillahi fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan tidak ada satupun yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kita ini jamaah sekalian
Karena alam raya ini sujud semuanya kepada Allah, maka kita ini hanya bagian kecil yang bersujud kepada Allah. Lihat betapa banyak jumlah malaikat, berapa banyak jumlah jin, berapa banyak jumlah binatang, baik itu ikan-ikan yang ada di laut, lalu yang ada di dalam bumi, yang ada di daratan, semuanya itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah tempat kemuliaan sujud itu. Bahkan juga seluruh yang ada di alam raya ini bertasbih kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah firmankan, mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya itu menyebabkan juga di waktu sujud kita membaca tasbih juga. Bunyi doa sujud apa? Doa sujud bunyinya apa? Coba baca serentak. 1, 2, 3. Coba ulangin. Gaya TPA ini gitu. Itu ingat kalau baca doa ini nunnya jangan dipanjangin, jangan bilang subhana rabbiyal. Itu. Coba kita mulai dari doa ruku dulu deh. Coba doa ruku dulu. 1, 2, 3. Masih gaya TPA. Itu, ya. Coba kita baca ya. Ini jangan sampai doa pendeknya aja udah keliru, gimana yang panjangnya. Jadi salah satu kekeliruan membaca doa ruku itu jangan nunnya suka dipanjangin, Bu. Jangan bilang subhana rabbiyal. Ini aja udah keliru. Itu. Nunnya pendek. Ikuti. Subhana. Subhana. Rabbiyal. Nah, di sini ada baknya, ada tasydid, bukan robial. Jadi rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masih itu, ini ada sulit juga mak-mak diperbaiki ya, gitu. Ya, langsung deh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masih ada bilang robial. Ingat, rabbiyal, bukan robial. Ya, itu kalimat Rabbul Alamin, Rabb itu ada tasydidnya. Ya, ikuti. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ingat kalau Rabb itu robba itu ketemu dua bibir. Rabb. Jangan lihat Rabb gini enggak ya itu. Itu keliru. Itu tasydid baca Rabb betul. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa bihamdi. Jangan bilang wa biha, pakai ini huruf ha. Ya, sekali lagi ulangi. 1, 2, 3. Lagi. Ibu baca cepat apa pelan? Subhanallah. Coba kita baca sekarang doa sujudnya. Doa sujud serentak. Belum sepakat ini, belum sepakat. Ini mak-mak ini gitu. Coba ulangi. 1, 2, 3. Ulangi. Nah, ini ada beberapa titik kekeliruannya, Bu. Ingat, sama nunnya nggak boleh dipanjangin. Jangan suka bilang subhana rabbiyal. Ini gaya TPA nih. Ibu lulusan TPA ya. Ya. Jadi di kalimat juga ingat sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba ulangi.
Nah, pertama perlu kekeliruan diingat, di kalimat a'la itu bukan a'la, bukan alif ketemu hamzah, tapi hamzah ketemu dengan ain. Jadi bukan a'la tapi a'la. Bukan a'la. Jadi di kalimat ya, kita ulangi. Jadi kalimat a'la, coba ulangi. Nah, lamnya panjang ya. Lamnya itu panjang. Jangan bilang a'lawa. Itu keliru. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulangi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi. Nah ini, doa rukuk sujud ini bacanya minimal sekali. Oh. Jadi sekali itu minimal. Ini wajibnya sekali. 3 kali tumak ninah. Boleh lebih dari itu. Jadi kalau imamnya ruku atau sujud, ketika kita membacanya sudah 3 kali, apalagi nyerocos bacanya gitu. Ya. Kalau bacaan imamnya belum iktidal atau belum duduk antara 2 sujud, terus diulang-ulang. Jadi jangan kita baca 3 kali imamnya belum iktidal, lama banget rukunya. Udah pinggang sakit gitu. Gitu. Jadi maka ulang-ulang terus baca sama nanti di waktu sujud. Karena doa ruku dan sujud itu, nyaman sekalian, ruku itu doanya ada 5, sujud itu 9. Udah hafal berapa? Orang-orang istiqomah. Jadi doa ruku ini, 3 di antara doa ruku ini dengan doa sujud sama. Yang sama itu pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kedua, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang ketiga, subhanadzil jabarut wal malakuti wal kibriyai wal azama. 3-3-nya sama. Nah, jadi tinggal dipilih mau baca di ruku atau sujud sama. Nah, kalau kita pakai doa yang pendek bisa subhan rabbil azim atau tambahkan wa bihamdih juga boleh. Jadi subhan rabbil azim saja itu boleh. Atau kalau mau baca enggak panjang doa ruku bunyinya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khash'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mustaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Hafal apa enggak? Nah, di doa sujud jemaah sekalian, doa sujud ini ada satu doa sujud yang sangat anjurkan ibu-ibu jamaah hafal. Terutama yang merasa usianya 40 ke atas. Ini 30-an kan? Iya. Iya gitu. Nah, ini salah satu doa sujud itu bunyinya apa? Allahumma ufirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni seluruh dosaku. Diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama maupun yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang aku lakukan awal-awal maupun yang aku lakukan terang-terangan maupun tersembunyi. Ini doa di antara doa sujud ya. Nanti minta aja anak kirimin doanya ini agar jamaah hafal ya. Nah, jamaah sekalian, kita akan masuk satu persatu keutamaan sujud. Sungguh jamaah sekalian, sujud ini adalah bagian salat yang paling agung dan paling mulia dari seluruh gerakan salat yang lainnya. Paling mulia dan paling agung. Kenapa gitu? Karena di antara titik tolaknya adalah sujud ini adalah posisi paling sempurna kita menghinakan diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menjadikan anggota tubuh kita yang paling atas, yaitu kepala atau muka, yang paling banyak perawatannya. Benar enggak? Yang lain mah jarang dirawat gitu ya. Ya, muka putih, tangannya itu gitu. Nah ini
itu yang kita jadikan dengan paling banyak dijaga, paling banyak dirawat muka ini. Maka ketika kita berada pada posisi rukuk dan sujud, maka ini diantara posisi kita benar-benar menghinakan diri kepada Allah. Nah, karena kita mau menghinakan diri kepada Allah, Allah ganjar kita dengan beberapa poin yang akan kita singgung. Contoh misalnya, lihat. Ibu-ibu contoh, kalau ibu lagi rebahan, lalu ada orang yang kakinya dekat kita, marah apa enggak? Woi, marah apa enggak? Marah ya? Ya contoh lagi rebahan selonjoran gitu, kakinya dekat kepala kita, kita marah. Itu kalau tidak dalam kondisi sujud atau salat. Coba sekarang ketika ibu ruku, berada di saf kedua, lihat, maaf, pantat teman kita sejajar sama kepala, ibu marah enggak? Tepok-pok. Kita enggak marah. Dan yang paling luar biasa di saat sujud, udah kakinya dekat kepala kita, maaf, pantatnya aja di atas kepala kita. Pada marah enggak? Enggak ada yang marah. Kenapa kita marah? Karena kita sama-sama sedang bersujud, beribadah kepada Allah, sama-sama sedang menghinakan diri kita kepada Allah. Nah, karena itulah setiap hamba, setiap muslim yang mau menghinakan diri, mau merendahkan diri kepada Allah, di saat dia bersujud, Allah ganjar dia tidak kurang dengan 15 keutamaan. Ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Di antara keutamaan paling besar, ketika seorang itu mau merendahkan diri kepada Allah, mau menghinakan diri kepada Allah, ganjaran pertama yang paling besar Allah berikan adalah, yaitu hamba itu berada pada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia berada dalam keadaan sujud. Ya. Jadi di sini Allah mengganjar kita dengan berada pada posisi paling dekat dengannya. Dan kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah itu di 3 tempat, 3 keadaan. Yang pertama itu adalah di waktu sujud. Yang kedua itu adalah di sepertiga malam terakhir. Kalau di waktu sujud, maka hamba yang mendekat kepada Allah. Tetapi di sepertiga malam terakhir, Allah lah yang mendekat kepada hamba. Maka Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekat Rabb kepada hambanya adalah di penghujung malam terakhir. Dan yang ketiga, kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah di saat kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 182, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan sunahku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap yang berdoa. Nah, makanya jemaah sekalian, di 2 momen ini, di saat sujud dan di sepertiga malam terakhir, karena kondisi kita di waktu sujud adalah kita mendekat kepada Allah, dan di sepertiga malam terakhir itu Allah yang mendekat kepada hambanya, maka 2 momen ini adalah di antara waktu doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu sujud itu, setelah kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah, maka Nabi melanjutkan fa'attirud du'a fihi, perbanyaklah berdoa di waktu itu. Jadi makanya di waktu sujud itu, selain kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah, di antara perintah Nabi secara khusus adalah fa'attirud du'a fihi. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, wa ammas sujud, adapun di waktu sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Apa ujungnya? Faqaminun ayyustajabu lakum, doa kalian lebih pantas diijabah. Jadi di sini jemaah sekalian, di waktu sujud itu, di satu sisi kita diperintah posisi dekat dengan Allah, di satu sisi kita diperintahkan banyak berdoa, di satu sisi doa kita dijanjikan duduk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir posisi kita Allah mendekat kepada hamba, ini juga di antara waktu makbul berdoa.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan keutamaan sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina baqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhirnya. Yaqul, kemudian menyuruh, may yad'uni fastajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku aku beri, wa man yastaghfiruni fa'ghfirlah, dan barang siapa mohon ampun aku ampuni. Makanya ini jemaah sekalian, jadi pada intinya di waktu sujud itu, di antara poin penting yang kita ingat adalah pertama, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat itu memiliki dua makna. Dekat itu adalah dekat kita kepada Allah secara ma'iyatullah, bersama Allah. Allah mengawasi kita dengan ilmunya. Dan ada yang dekat dengan khususan Allah adalah menolong orang-orang mukmin. Ini makna kalimat dekat itu, ya. Nah, lalu karena kita udah berdoa, doa kita dikabulkan, dan kita bahkan disuruh sungguh-sungguh berdoa. Dari 20-an tempat makbul berdoa, hanya di waktu sujud itu secara khusus Nabi memerintahkan kita banyak berdoa. Itulah yang menyebabkan kalau kita berbicara dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak didapatkan satupun riwayat beliau pernah mengangkat tangan berdoa selesai salat wajib. Tidak didapatkan satupun riwayatnya. Ya, karena Nabi udah banyak berdoa di waktu sujud. Itu kalau kita kupas bab salat, tidak kurang 100 doa yang kita minta di saat salat, bukan di luar salat. Dan ini yang paling banyak sering kita lupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Itu. Dan kenapa? Tadi salah satunya di waktu sujud ini Nabi sampai katakan faqaminun an yustajabu lakum. Doa kalian itu lebih pantas untuk diijabah. Maka dari itu jamaah sekalian, ana anjurkan di antara salah satu momen salat yang kita jarang gunakan berdoa itu di waktu sujud. Sedikit kaum muslimin yang memanfaatkan untuk berdoa. Sekarang coba kita lihat. Kita dalam sehari sujud yang wajib aja berapa kali sujud? Coba hitung sekarang. Ingat, satu salat. Ingat ya, satu salat. Ingat sebelumnya. Itu satu salat kita satu rakaat sujudnya berapa kali? Ini juga salah satu keistimewaan sujud. Akan kita singgung kalau berinci. Sekarang kita lihat. Zuhur berapa? Subuh dulu. Berapa kali sujudnya? 4. Zuhur berapa kali? 8. 4 plus 8 berapa? Tambah 8 lagi. Tambah 6, tambah 8. Ngitung aja pada keliru gitu. Di Paris sujud kita jumlahnya gitu kan. Di Paris sujud berapa kali sujud? 34 kali kita sholat wajib, hampir tidak dipakai untuk berdoa. Belum nanti tambahin nama sholat duhanya, belum sholat tahajudnya, belum witirnya, belum sunnah uduknya. Andai setiap muslim itu menggunakan momen ini untuk berdoa, maka ingat apapun masalah hidup yang kita hadapi, Allah akan berikan jalan keluarnya. Makanya dari sekarang jemaah sekalian, usahakan sering berdoa di waktu sujud. Tetapi ingat poinnya, sifat salat Nabi mengajarkan kepada kita waktu makbul berdoa itu bukan hanya sujud terakhir. Melamakan sujud terakhir khusus untuk berdoa itu menyalahi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan berdoa. Makanya sangat penting jamaah itu minimal hafal 8 doa yang akan saya sering baca di waktu sujud. Kalau memang kita tidak hafal, pilih satu doa yang terus kita rutinin baca di waktu sujud. Dan posisi berdoa ini adalah setelah membaca doa sujud. Jadi baca dulu doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru berdoa. Poin-poin doa penting yang perlu jamaah rajin baca di waktu sujud. 1, jangan pernah bosan untuk meminta agar anak jadi soleh-soleha. Pakai surat As-Saffat ayat 100. Bunyinya apa? Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang jangan pernah lupakan. Ya, untuk dibaca. Yang masih punya suami istri, jangan lupa juga berdoa dengan surat Al-Furqan ayat 82. Bunyinya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Ustaz enggak banyak apal doa Ustaz gitu. Lalu pakai apa? Jangan lupa memakai doa sapu jagat. Apa bunyinya? Rabbana, coba baca dulu kita cek. 1 2 3.
Ya nyerocos aja gitu. Coba kita baca, ikuti. Rabbana. Jadi ini harus panjang. Rabbana atina. Ingat alifnya panjang. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini salah satu dari 8 doa Nabi yang paling banyak Nabi baca. Sampai Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkata, karena aktaru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak Nabi baca, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita bisa berdoa yang dari Al-Qur'an. Bagus lagi kita berdoa yang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya enggak banyak hafal doa-doanya Ustaz. Gimana kalau saya punya hajat tertentu Ustaz? Coba deh, hajat ibu apa? Coba. Ujung-ujungnya kita minta rezeki. Iya apa enggak? Nah, kalau udah sebut rezeki yang terlintas di kepala apa? Makanya mata. Ingat juga sekalian, apapun mayoritas masalah kita itu kalau dapat duit, selesai enggak? Pinter tuh, udah minta duit aja gitu. Jadi minta duit aja gitu loh kan. Itu. Nah makanya tetapi jamaah sekalian, hati ingat-ingat, jangan suka menyempitkan makna kata rizki. Kalau kita kata rizki di dalam bahasa Arab maknanya al-ata, pemberian. Apapun yang Allah beri kepada kita itu disebut dengan rizki. Rizki itu ada 2, yang nampak maupun tidak nampak. Kalau kita mengingat rizki itu hanya berupa duit, sungguh kita menyempitkan makna kata rizki itu. Ya. Karena seringkali kita tidak menyangka nih. Nabi udah bilang kepada kita, innallaha yu'til mala man yuhibbu ma la yuhib. Allah itu memberikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dicintai. Wala yu'til imana illa man ahabba, dan tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang dia cintai. Jadi tanda di antara tanda terbesar Allah mencintai kita, meridhoi kita adalah ketika Allah itu menjadikan kita dimudahkan beramal saleh, Bu. Ya. Jadi jangan menyangka ketika kita dikasih rezeki berlimpah, lalu itu tanda Allah cinta kepada kita. Enggak. Allah banyak memberikan muslim kepada non-muslim rezeki yang banyak. Tetapi belum tentu diberikan keimanan kepada orang tersebut. Saya enggak yakin ibu ini kalau istri para menteri mau taklim. Benar enggak? Enggak level taklim, duduk-duduk udah seronjol nyender kaki gitu kan. Itu belum tentu kuat gitu kan. Ya kan? Ya, makanya ingatlah ketika Allah sayang sama kita itu dimudahkan beramal saleh. Makanya ibu-ibu ingat baik-baik, ketika kita dimudahkan datang ke majelis taklim, dimudahkan sholat di awal waktu, itu adalah rezeki yang tidak diberikan kepada setiap orang. Makanya ibu-ibu daripada bengong di rumah, mending bengong di majelis taklim, Bu. Itu duduk di majelis taklim udah pahalanya gede, Bu. Itu ngerti nggak ngerti duduk aja gitu loh kan. Itu kalau ada ilmu yang ibu bisa catat aja, walaupun nggak pernah dibuka catatannya, udah berkali-kali nyatet nggak pernah kesentuh dibuka, udah pas dibuka nggak tahu isi tulisannya apa nih, apa kata Ustaz kemarin ngisi ini gitu. Ya, nah ini jadi jangan sedih, jangan kita merasa kalau kita nggak dikasih rezeki berlimpah kita sedih. Ini subhanallah, Bu. Ingat suami soleh itu rezeki. Mantu yang soleh-solehah itu juga rezeki. Tetangga yang baik itu rezeki. Lalu teman yang baik juga rezeki. Makanya rezeki itu luas, Bu. Ya, jangan hanya lihat dari sisi dunianya saja. Kalau ibu kita dikasih dunia, belum tentu kita bisa bersyukur lebih banyak. Saya nggak yakin ibu, kalau ibu lagi rezeki banyak, belum tentu masih bisa jadi udah ibu ngelayap ke berbagai tempat. Ya, itu. Apalagi ini hari ini gitu kan. Tapi saya dari kemarin di Bogor sama keluarga. Dari Bogor kemarin udah 3 hari. Enggak lagi jalan-jalan sama keluarga. Makan tadi ini dari Bogor, Bu. Saya langsung ke sini dari Bogor gitu. Jalan-jalan. Karena kenapa, Bu? Ya itu, makanya wanita itu semakin akan awet muda kalau sering diajak jalan-jalan, Bu, gitu. Itu. Istri itu akan awet muda itu kalau sering ajak jalan-jalan, Bu. Ya coba aja gitu kan. Kan ya. Jadi di sini makanya apa? Sekarang jamaah sekalian manfaatin di waktu sujud. Berdoa. Kalau Ustaz nggak ngerti bahasa Arab, pakai Rabbana Atina, Bu. Kalau ibu bingung. Kalau ada masalah besar yang kita hadapi, pakai doanya Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Udah ibu sering-sering baca doa ini. Apapun mungkin kehidupan lagi masalah, rezeki terasa sempit, utang menumpuk lainnya itu, pokok sering semua baca doa ini. Allah akan bukakan jalan keluarnya, Bu. Karena di antara penyebab terbesar Allah lapangkan kehidupan kita, yaitu ketika kita sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi ya, ini pun perlu diingat di waktu sujud itu. Satu, kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita secara khusus untuk banyak berdoa. Lalu di ketiga itu Allah menjanjikan doa kita diijabah. Makanya manfaatkan di waktu sujud ini. Pilih di antara beberapa doa-doa pendek yang bisa kita baca. Lalu berikutnya keutamaan keempat. Di antara keutamaan sujud adalah waktu ruku dan sujud itu adalah momen dosa-dosa kita jatuh berguguran. Nabi SAW bersabda, Innal abda idza qama yusalli. Seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidunubihi kulliha. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawdiat ala ra'sihi wa tiqai. Lalu dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajada. Setiap kali dia ruku dan sujud, maka setiap kali dia ruku dan sujud, maka dosanya itu jatuh berguguran. Nah ini makanya kenapa di waktu sujud itu salah satu di antara doa kita adalah kita minta agar dosa kita dihapus. Gitu. Karena ini waktu itu adalah momen di antara momen dosa-dosa kita jatuh berguguran. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, kurang lebih ucapan beliau, perlama ruku dan sujud kalian sesuai dengan banyaknya kadar dosa kalian yang ingin jatuh berguguran. Makanya disinilah titik kita bisa menikmati salat. Kalau kita tahu di saat ruku itu adalah dosa kita jatuh berguguran, nggak mungkin kita mau baca nyerocos cepat-cepat, Bu. Mending mau baca pelan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita baca pelan. Ya, itu. Lalu berikutnya di antara keutamaan ruku dan sujud. Sujud terutama. Sujud itu satu-satunya bagian salat yang kita lakukan 2 kali, Bu. Di dalam 1 rakaat. Hanya sujud. Sekarang kita belajar 1 rakaat. Kita sebut rukunnya 1 rakaat. Ini jangan salah pilih nih. Kalau kita keliru rukun, maka bisa jadi salat kita tidak sah. Sekarang 1 rakaat itu rukunnya apa aja? 1. Woi. 1 rakaat itu rukunnya apa aja? Yang pertama apa? Hah? Ya Allah, aku pada nggak tahu ini. Yang pertama rukunnya apa? Niat. Nah, yang kedua? Ya Allah, yang kedua apa? Sebelum takbir ngapain? Hah? Berdiri dulu lah gitu loh kan. Gimana gitu? Berdiri dulu lah gitu. Pertama kita niat, lalu berikutnya berdiri dulu gitu. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Yang keempat baca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk atau sujud. Yang kesembilan sujud yang kedua. Yang 10 yang kelupaan apa? Nah, pinter tuh. Jadi yang sering dilupain itu cuma ninah, kok. Makanya nyerocos saja sholat, kudu sholat gitu cepat-cepat. Ya, buru-buru. Ingat, kalau sampai kita tidak tumanina itu kapan? Di saat ruku, i'tidal, sujud, dudukan pada sujud kedua. Kalau sampai di saat ruku, di saat sholat kita tidak tumanina, bisa jadi kita termasuk orang yang sholat 60 tahun, namun tidak ada satupun sholatnya yang Allah terima. Nabi SAW bersabda, Inna rajula yusalli 60 sana. Ada seorang itu sholat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu salatun. Tidak ada satupun salatnya yang Allah terima. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku' wa yutimmu sujud. Ada kalanya rukunya benar, sujudnya yang tidak benar. Yutimmu sujud wa yutimmu ruku', sujudnya benar, rukunya yang tidak benar. Makanya Nabi katakan apa? La salata liman la yuqima sulbahu fi ruku' wa sujud. Tidak sempurna salat seseorang yang tidak menyempurnakan rukunya dan tidak meluruskan punggungnya di saat ruku' dan sujudnya. Makanya disinilah pentingnya untuk kita belajar sifat salat Nabi.
Ya, tumakninah itu penting, perhatikan. Setiap gerakan perpindahan itu berhentilah sejenak. Makanya membaca itu pelan. Yang paling tumakninah kita baca itu baca 3 kali. Jangan kalau baca 2 ruku cuma ya. Anak kecil nyerocos saja bacanya. Nah, berikutnya nih yang paling luar biasa. Toharah, ruku, sujud itu 90% bagian salat kita. Jadi makanya Nabi SAW bersabda, "Salatu thalathatu athlat." Salat itu dibagi menjadi 3 poin. At-tuhuru thuluthun. Toharah itu sepertiga. Wa ruku' thuluthun. Ruku itu sepertiga. Wa sujudu thuluthun. Sujud itu sepertiga. Lalu Nabi lanjutkan, "Faman addaha bihaqqiha." Siapa yang melakukan 3 bagian ini dengan benar, kubilat salatu wa kubilat minhu sayru amalih. Allah terima salatnya dan terima seluruh amal yang lain. Faman ruddat alaihi salatuhu. Siapa yang Allah tolak salatnya, ruddat alaihi sayru amalih. Allah tolak semua salat ibadahnya yang lain. Jadi disinilah makanya kunci paling penting itu adalah salat. Makanya udah sepertiga. Di sini penting makanya belajar sifat uduk Nabi. Jangan kita cuma asal uduknya. Yang penting udah kelihatan basah aja keciprok-keciprok sana sini. Itu. Makanya di sini pentingnya kita beribadah itu dengan ilmu. Nanti banyak perkara-perkara yang kadang-kadang dikatakan boleh, syariat mengatakan boleh, kita mengatakan tidak boleh. Contoh, Bu. Wudu tanpa busana sambil bicara boleh enggak? Woi, wudu sambil bicara boleh enggak? Ingat boleh, Bu. Ini ditanya, diam aja nggak mau jawab gitu. Diam, di mana diam aja nggak mau jawab. Jadi kalau perlu boleh kita ngobrol nggak bicara, Bu. Jawab aja gitu. Ya, oh gitu. Gitu. Kalau wudu boleh nggak tanpa busana? Wudu tanpa busana boleh nggak? Ingat boleh, tapi jangan di luar. Ya. Nah ini makanya Aina ingetin pada para jamaah, belajarlah. Terutama ibu-ibu yang udah usia nih gitu. Jangan sampai nanti tidak ngerti. Contoh nih, ibu udah usia. Ustadz, saya itu selesai wudu kentut. Wudu lagi. Selesai wudu kentut lagi gitu. Mau sholat baru ruku udah kentut Ustadz. Perhatian ruku gitu. Gimana Ustadz tuh? Nah kalau kasusnya ibu-ibu udah kebanyakan kentut, selesai wudhu kentut, ini kan orang tua, mak-mak sering ngalang gitu, bapak-bapak ngalamin nggak? Sedikit-dikit kentut, sedikit-dikit kentut. Kalau udah kasusnya ini udah penyakit. Yang dilakukan apa Ustadz? Maka berwudulah dekat salat. Lalu salat, kalaupun nanti sering kentut, lanjutin salatnya. Ya namanya penyakit mau gimanain lagi? Gitu. Ini bisa jadi nanti ayahnya ngadepin ini, ibunya juga sama juga kencing-kencing terus. Baru masuk kamar mandi keluar kencing, mau masuk kencing lagi bolak-balik, capek. Maka kalau itu namanya salasil baul di dalam bahasa Arabnya, orang yang kencing-kencing terus menerus, maka yang bisa dia lakukan apa? Maka berudulah dekat salat. Lalu nanti dia bisa pakai pempes, kalaupun kencing di saat salat, lanjutin salatnya. Dia termasuk orang yang sudah dimaafkan karena udah uzur. Iya. Gitu. Ustaz, gimana saya sering kentut-kentut terus? Nah, itu tandanya usus ibu masalah. Makanya bersihin aja ususnya. Itu ingat Ibu sekalian, ingetin satu kalimat ini ya. Itu tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Kalau usus ibu sering kentut, itu usus ibu kotor. Makanya ciri usus kita kotor mana? Kulit kita gelap. Bersihin aja ususnya, kulit ibu jangan jadi serah gitu sendirinya. Ya, itu dimasuk udah penyakit, udah dimaafkan kalau udah sering kita malam gitu. Kita lanjut. Di antara keistimewaan sujud berikutnya adalah bahwa di saat kita bersujud atau setiap kali kita sujud, maka kita dihapus kesalahan dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang kita dianjurkan untuk banyak lakukan adalah banyak melakukan sujud. Nabi SAW bersabda, sebuah hadis diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, dia berkata, "Laqitu Taubana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Aku bertemu dengan Tauban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu aku bertanya kepada Tauban, akhbirni bi'amalin yudkhiluni Allahu bil jannah, aqultu bi ahabbil amali ilallah. Beritahukan kepadaku sebuah amalan yang dengannya aku bisa masuk surga, atau dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasakata. Sauban pun diam. Fasa'altu thaniyata fasakata. Aku bertanya di kali yang keduanya, dia pun diam. Dan aku bertanya di kali ketiganya, maka dia menjawab, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sejenis juga aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau menjawab, alaika bi kathrati sujudi lillah. Hendaklah engkau itu banyak-banyak sujud karena Allah. Nah, kalau kita banyak sujud karena Allah, apa balasannya? Itu, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah kamu sujud kepada Allah itu dengan sekali sujud saja. Illa rafaqallahu biha darajah. Melainkan Allah akan angkat derajatmu, wa khatta anka biha khati'ah. Maka dengan satu sujud itu Allah hapus kesalahanmu. Jadi di sini kita belajar jemaah sekalian bahwa semakin sering kita sujud kepada Allah, maka derajat kita akan tinggi di surga kelak. Karena dia ada 19 sebenarnya cara kita meninggikan derajat di surga. Salah satunya adalah memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbanyak sujud itu apa maknanya? Yaitu banyak melakukan salat sunnah. Jadi semakin sering kita melakukan salat sunnah, ibu-ibu terutama nih yang udah masuk usia 50, 60, ini mayoritasnya 50-an kan? 50 apa 30? Oh, 30. Ya, 30. Dari sekarang jamaah sekalian ambil kesempatan untuk banyak sujud. Salah satunya apa? Perbanyak salat sunnah. Ya. Ingat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, ini jadi jaminan untuk kita diharamkan masuk ke dalam api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha hurrima 'alan nar." Siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Salah satu keistimewaan kita sering menjaga, memperbanyak sujud. Nah, sama juga bahwa sering sujud, memperbanyak sujud, penyebab kita itu kelak bertetangga dengan Nabi di surga. Makanya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, di antara kebiasaan Nabi itu banyak dibantu oleh sahabat-sahabat lainnya yang mengurus kebutuhan beliau. Di antaranya yang terkenal adalah Anas bin Malik, lalu Tauban radhiyallahu anhu, mantan budak beliau, lalu di antaranya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Di antara salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bertanya kepada orang-orang yang membantu beliau ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atitu biwadu'i wa hajatihi. Lalu aku membawakan air wudu dan air untuk keperluan beliau. Faqala li, kemudian beliau berkata kepadaku, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Dalam riwayat lain Rabi'ah berkata, aku mikir-mikir kalau aku minta dunia, dunia ini panah. Maka lalu beliau berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta agar bisa menjadi teman dekatmu kelak di surga. Mendengar itu Nabi subhanahu wa ta'ala bertanya, ada permintaan yang lain enggak? Qultu huwa dzak. Aku cuma minta itu saja. Lalu Nabi melanjutkan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantu aku mewujudkan cita-citamu dengan banyak sujud. Nah, jadi dengan semakin sering kita sujud, kita memperbanyak salat sunnah. Makanya ibu-ibu tolong, kalau duha, usahakan lakukan 4, bukan 2. Walaupun boleh kita melakukan 2 rakaat. Karena melakukan 4 rakaat itu punya keistimewaan yang berbeda. Memang Nabi SAW bersabda, kullu sulama bni Adam lahu sadaqah. Setiap persendian anak Adam itu wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Ingat dalam hadis lain mengatakan,
Khuliqa ibnu Adam, anak Adam itu diciptakan memiliki 360 persendian. Dan jadi setiap persendian itu wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Lalu Nabi ajarkan kepada kita model-model sedekah. Nabi bersabda, kullu tasbihatin sadaqah, ucapan tasbih sadaqah, ucapan tahmid sadaqah, ucapan tahlil sadaqah, ucapan takbir sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqah, mengajak kepada kebaikan sadaqah, mencegah kepada kemungkaran juga sadaqah, wa kullu dzalika tujzihu raqatani yarqahuma minad duha. Kewajiban sedekah ini dari 360 persendian kita ini terbayarkan dengan hanya salat 2 rakaat di waktu duha. Jadi 2 rakaat itu di waktu duha. Makanya kalau kita lakukan 4 rakaat mempunyai keistimewaan dibanding yang 2. Kalau 4. Kalau yang 4 rakaat diantaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Adam, ya wahai anak Adam, irka'li arba'u rakaatin min awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal siang, setelah itu aku penuhi kebutuhanmu. Jadi makanya kalau kepingin kita dibantu oleh Allah, itu sering salat 4 rakaat di awal siang. 4. Lakukan 2-2. Kalau 8 tidak punya keutamaan khusus. Ya, kalau 10 tidak, 12 yang punya keutamaan khusus, dibangunkan sebuah rumah di surga. Walaupun sebagian ahli ilmu berbeda pendapat terkait dengan kedudukan hadis ini. Nah, kalau kita lakukan 4 duha, kemudian lakukan 4 qabliyah zuhur, itu dibangunkan sebuah istana di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi ketika kita salat 4 rakaat ini, karena zuhur ini kenapa 4 rakaat zuhur itu juga punya keistimewaan. Ya. Enggak, kita lakukan 2-2. Yang lebih afdal untuk kita lakukan 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salat duha arba'an. Siapa saja yang salat duha sebanyak 4 rakaat. Nah, bilangnya 4 rakaat. Wa qablal ula arba'an, dan salat 4 rakaat sebelum salat yang pertama. Nah, salat zuhur kan? Bunyalahu qasran fil jannah, dibangunkan sebuah istana di sorga. Jadi ada 23 jemaah sekalian cara bangun rumah di sorga. Anda pernah jelasin ya? Coba nanti kita secara khusus gabung, ini temanya 23 cara bangun rumah di sorga. Ada yang gampang untuk kita lakukan, salah satunya ini. Sama kalau qabliyah ba'diyah jemaah sekalian. Qabliyah ba'diyah itu ada 3 riwayat. Pertama 10. Yang 10-nya adalah 2 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 10. Kalau yang 10 tidak punya keutamaan khusus. Yang punya keutamaan khusus itu adalah yang 12. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 raka'atan tatawwan ghayra fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah." Dia adalah seorang muslim itu salat setiap hari, salat sunnah dilakukan karena Allah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, dibangunkan sebuah istana di surga. Aisyah menjelaskan yang 12 ini arba'i raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Maghrib, isya, subuh sama. Nah, ini jadwalnya 12. Tapi kalau kepingin lebih gede lagi pahalanya, ambil yang 14. Yang itu 4 sebelum zuhur, 4 setelahnya, maka diantaranya itu diharamkan masuk ke dalam api neraka. Nah, ya dipilih mana ini. Mak kalau udah di rumah nggak sendirian, ngapain lagi? Mending tambahin sholatnya. Ya, sekali lagi anda ingetin pada ibu-ibu ya, tolong ibu, di usia tua ini, ibu jangan terlalu banyak bersedih, jangan banyak ngeluh. Ustadz, kenapa ya setelah tua saya cuma berdua di rumah? Ustadz, kenapa kok anak saya jarang jenguk saya? Ibu, anda ingat kalimat ini, Bu. Di usia tua, belajarlah menikmati kesendirian. Jangan bersedih di usia tua. Kalau ibu anak udah jauh bersedih terus, cepat mati, Bu. Stres, Ibu. Ya. Bisa jadi dulu nggak pernah ngangkat tangan, ya Allah, aku itu pingin banyak ibadah. Ketika anak ada, ketika cucu ada, nggak sempat ibadah. Makanya cara Allah memberikan itu dijauhin semuanya ini. Anak pergi, cucu juga pergi. Ya udah sekarang nikmatin. Ustadz, saya masih ada suami. Bersyukur ada suami, walaupun suaminya sering bawel, Bu. Laki-laki kalau udah tua itu bawel cerewet gitu. Udah nikmatin di usia tua. Daripada banyak mikir kenapa anak ini. Ingat, Bu, anak kami sering nasihatin ke orang tua. Ibu selalu ingat, di pesantren lansia itu, kami selalu sering ingetin 3 perkara. Nah, itu.
Saya setiap bulan itu ngisi pesantren lansia, Bu. Nanti di Januari ini kita di akhir tahun ada, di akhir Januari ada. 2 bulan itu, setiap bulan itu kami ngisi 2 kali. Salah satu nasihat yang kami sering ingetin adalah para lansia. Pertama, pilih seperti apa kelak akan meninggal dunia. Dan ingat baik-baik, kita akan meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan kita. Daripada ibu sedih sekarang apa? Ibu mau meninggal dunia lagi sholat, perbanyak sholat. Mau meninggal dunia lagi baca Al-Quran, perbanyak baca Quran. Daripada terus bersedih-sedih, Bu. Ya, mending tentuin sekarang mau ini. Itu makanya kalau ibu kepingin meninggal lagi sodakoh, setiap hari sodakoh. Jangan pedulin sodakohnya. Ingat, Bu ya, sodakoh 2.000 sehari lebih gede pahalanya dibanding sodakoh 60.000 sekali sebulan, Bu. Kenapa, Ustaz? Pertama, kita sodakoh 2.000 itu lebih ikhlas. Benar nggak? Kalau masukin 2.000 itu plong hati tuh. Plong masukin itu. Enteng masukinnya, benar nggak? Itu makanya kotak amal kalau dibuka kebanyakan warnanya abu-abu. Kita sedekah 2.000 itu lebih plong, ikhlas, benar nggak? Masukinnya tuh enteng, Bu. Beda kalau masukin 100.000, berat, Bu, masukin 100.000 itu. Benar apa enggak? Iya. Makanya tetapi perlu diingat ya, rezeki kita itu seringkali tergantung warna yang sering masuk ke kotak amal, Bu. Kalau sering masukin warna abu-abu rezekinya abu-abu. Ya, kalau kepengen apa rezekinya cerah, maka sering-sering masukin yang warna udah itu aja gitu loh. Cepat banget gitu. Itu. Yang kedua, kenapa kok sedekah setiap hari 2.000 berarti dapat doa malaikat setiap hari? Dibanding kalau sedekah 60.000 sekali sebulan, dapat doanya malaikat cuma sekali doang. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan." Di dalam setiap subuh seorang hamba berada padanya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, "Allahumma a'ti mumfikan khalafan," ya Allah beri ganti yang berimpak. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafan," ya Allah hancurin yang kikir. Jadi itu berarti kita setiap hari doain 2 malaikat yang doain kita. Itu, Ustaz, saya kalau sedekah 2.000 itu kesulitan, Ustaz. Ya udah, cari kotak amal, masukin setiap hari 2.000. Tapi jangan udah kumpul diambil lagi. Nanti kalau udah kumpul bisa serahin ke Al-Hujjah. Ya Allah, Bu, Anda ini semua kotak amal punya ya. Setiap hari nabung 2.000 aja. Sekarang ini berapa jumlahnya nih? Ada 50. 50 kali 60.000 udah berapa tuh Al-Hujjah setiap hari? Ketutup operasional Al-Hujjah. Sekarang ada yang kepingin untuk kotak amal yang saya sedia, saya udah ada kotak amal, Bu. Nanti kalau kepingin Al-Hujjah sipin, Anda kasih masih ada 100 kotak amal, Bu. Ibu bisa masukin setiap hari, nanti ibu setiap bulan ke Al-Hujjah bawa ke kotak amal. Ya, 2.000, Bu. Kita lebih ikhlas loh, Bu, gitu. Kalau 2.000 itu. Ya. Anak alhamdulillah gitu jamaah itu pernah rata-rata masukinnya berapa? Ternyata rata-rata dimasukin 20 dan 20, 50, 100.000, Bu. Satu kotak amal sebulan dia sedekah berapa? Enggak salah itu hampir 5 juta dia sedekah, Bu. Ya. Jadi jangan remehin. 2.000 aja lah. Hanya cucu tuh suruh masukin tuh. 2.000. Dan yang ketiga, sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang ada ini kalau kepingin sedekah kalau hujah, Anda titipin kotak amal deh. Anda masih ada sekitar 150 sampai 200 kotak amal sedekah. Tiap hari udah taruh depan tuh anak suruh masukin. Itu sedekah rutin kita lakukan. Setiap hari bersedekah. Dan yang ketiga, 2, Bu, yang kami banyak nasihatin kepada para lansia apa? Rencanain di sisa usia tua itu hari-harinya mau digunakan untuk apa? Itu bahasa gampangnya itu, dengan amalan apa aku akan menghabiskan hari-hariku. Daripada ibu bengong setiap hari, penyakit sudah datang, dengkul sakit, Bu. Ya, duduk selonjor kanan kiri, goyang kanan kiri. Pilih salah satu ibu ngabisin umur itu di majelis taklim, Bu. Lihat taklim hari ini kemana taklimnya, datang aja, duduk manis, pahalanya udah gede, Bu. Ngerti nggak ngerti duduk aja, gitu. Namanya lansia gitu, datang sekali bingung disampaikan, kedua kali datang aja terus gitu kan. Gitu. Ya, ibu nggak ngerti duduk aja, mau nyender aja, Bu, tenang aja gitu. Nanti senderan ibu bersaksi dari kiamat soalnya. Dulu pernah nuntut ilmu nyender sambil tidur.
Ya Allah, ingat duduk nuntut ilmu 1 jam itu lebih afdal dibanding salat malam walaupun 1000 rakaat, Bu. Karena nuntut ilmu hukumnya wajib. Daripada ibu sedih di rumah gitu. Ya Allah, cucuku kok nggak datang, anak nggak datang. Udah, WA ke anak-anak ibu. Nah, nggak apa kamu jarang jenguk ibu. Yang penting transferannya rutin. Udah selesai gitu, dibanding sedih-sedih terus. Ya Allah, nikmatin sekarang udah konsekuensi kita. Tua itu akan ditinggal oleh anak akan jauh dari diri kita, keluarga kita akan jauh dari diri kita. Makanya yang akan bersama ibu di usia tua hanya suami dan istri. Makanya para suami sayang istri. Ini nanti apa yang rawat kita bukan keluarga di usia tua, istri. Anak belum tentu ngerawat kita. Orang tua apalagi, keluarga apalagi, yang paling ngerawat ibu itu kita itu istri, Bu. Makanya itu yang menyebabkan, karena kenapa? Laki-laki kalau istrinya meninggal dunia, kalau dia tidak nikah lagi, biasanya ikut mati. Sedih tuh, sedih. Laki-laki kalau istrinya meninggal ikut mati kebanyakan itu. Makanya suruh aja bapaknya menikah, Bu. Berbeda dengan wanita. Wanita itu kalau suaminya meninggal dunia, Bu, maka pasti akan terjadi 2, Bu. Di antaranya apa? Usianya akan lebih panjang dan awet muda, Bu. Iya, Bu. Kenapa, Ustaz? Bebas dari beban suami. Udah nggak ada yang diurusin, plong. Makanya ibu-ibu kan plong gitu kan. Laki-laki itu, Bu, masak udah nggak bisa, nyuci nggak bisa, mama aktif. Makanya aneh ingetin kepada para bapak-bapak, tolong suami ibu kalau udah pensiun jangan suruh diam di rumah, Pak. Suruh gerak kemana-mana, jalan aja kemana, jangan jauh-jauh nanti nyasar. Kalau dia nggak gerak, diem aja di rumah, ke masjid udah enggak, kerja juga enggak, bengong di rumah ngeratapin nasib, mati, Bu, gitu kan. Tahu dapat kabar temannya meninggal, ini meninggal, lebih stres lagi gitu. Lebih stres lagi gitu kan. Gitu kan. Belajar suruh dia aktif, mungkin dia ikut ini apa namanya? Dia bisa setiap hari olahraga, kalau enggak dia besok ke lembaga-lembaga amal. Yang penting suruh gerak. Kita laki-laki ini kalau enggak gerak, fisik kita itu pasti melemah, Bu. Beda dengan mama, tiap hari ke pasar, masak, nyuci dia lakuin. Laki-laki enggak bisa. Makanya laki-laki jangan sombong nih sama mama gitu kan. Iya, Bu, itu udah masak nggak bisa, ini bisa diem di rumah natapin nasib, mati duluan gitu. Makanya kalau udah namanya pensiun cepat meninggal bapak-bapak gitu. Karena kenapa? Apalagi kalau istrinya udah meninggal. Kenapa? Laki-laki itu akan sehat bahagia itu kalau ada yang dia perjuangkan, Bu. Gitu. Kalau istri masih ada yang diperjuangin. Gitu. Makanya kalau kerja apa? Semangat dia keluar kerja. Walaupun dia apa? Itu makanya sampai ada yang buat celetuk gitu kan. Apa gitu, laki-laki itu, Bu, lebih rela dia meninggal kehidupannya susah, yang penting anak istrinya itu tidak susah. Sampai ada nyeletuk, lihat aja kalau ke warteg pasti penghuninya banyak laki-laki, Bu. Ya, itu kalau yang barang-barang harganya 10.000 itu pasti banyak laki-laki, Bu. Tapi kalau yang mahal-mahal banyak kan mak-mak yang menunggu. Coba aja gitu. Ya, kenapa laki-laki itu kalau mau belanja itu mikir, Bu, mikir anaknya bahagia apa enggak. Dia mending dia biasa-biasa. Coba aja buktinya mana? Laki-laki suami ibu pakaiannya banyak apa dikit? Tuh, mama pakaiannya, mama segambreng pakaiannya. Laki-laki dipakai itu aja setiap hari nggak apa-apa. Yang penting istrinya kinclong. Itu aja tuh laki-laki mikirnya. Gitu. Iya. Baju kita mah sedikit gitu kan. Makanya itulah dibalik apa kesederhanaan, kebiasaan laki-laki, karena dia berharap istrinya itu tersenyum bahagia. Karena dia tahu banget membahagiakan istri itu ibadah besar di sisi Allah. Ingat, ibadah paling lama kita lakukan itu adalah berkeluarga. Ya. Udah, kita lanjutin. Apa lagi keutamaan sujud berikutnya? Di antara keutamaan sujud berikutnya adalah rajin sujud, sering sujud, kelak menjadikan wajah kita ini terang benderang bercahaya di hari kiamat. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa ana arifu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang umatku pun melainkan aku pasti kenal dia kelak di hari kiamat. Allahu Akbar. Berapa puluh ribu tahun kelak jarak umat ini baru terjadi kiamat dengan Nabi. Nabi udah mengatakan kepada kita pasti kelak kita akan dikenal di hari kiamat. Makanya lalu sahabat bertanya, qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq.
Bagaimana mungkin engkau kenal mereka, wa Rasulullah, di padang mahsyar ketika begitu banyak makhluk di hari kiamat? Apa jawab Nabi? Ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farsun agharru muhajjalun ama kunta ta'rifu minha. Bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk ke sumpulan kuda hitam pekat? Di situ terdapat kuda berbelang putih pada wajah dan kakinya. Bukankah kalian bisa membedakan di antara kuda tersebut? Qalu bala. Mereka menjawab tentu. Qal, Nabi bersabda, fa inna ummati yauma idzin gurrum minas sujud. Umatku nanti akan bercahaya wajahnya karena bekas sujudnya. Muhajjaluna minal wudu, bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudunya. Jadi di padang mahsyar sekalian, kita akan berbangga dengan dua perkara. Pertama, kita akan berbangga dengan cahaya pada muka, tangan dan kaki kita karena sujud dan wudu kita. Yang kedua, kita berbangga karena bau mulut kita yang lebih harum dibanding bau kasturi karena puasa yang kita lakukan. Dan yang terakhir di antaranya keutamaan sujud. Anggota sujud kita ini adalah anggota badan yang diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Dalam hadis panjang Nabi menjelaskan kepada kita setelah putusan hukum diputuskan. Yang masuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan hamba-hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu malaikat mencari-cari dan didapatinlah. Kenapa? Dari mana dia dikenal? Yaitu karena bekas sujudnya yang utuh, tidak dibakar oleh api neraka. Maka Nabi lalu bersabda, innallaha harrama alal nar an ta'kula atharas sujud. Allah itu mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Riwayat Imam Bukhari. Ini ya. Ini jam sekian. Itu udah siang ya. Itu. Ada beberapa itu yang singgungkan, semoga paling tidak yang paling bisa diingat itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, Ibu? Duh, emak-emak udah pada pinter. Silakan, ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya tentang sholat saat kita safar di kendaraan atau di pesawat. Untuk gerakan ruku dan sujudnya bisa dicontohkan? Oke. Satu. Makasih Ustaz. Baik, bismillah. Ya mas kalian, di antara salah satu pembahasan di bab salat adalah namanya salatu ashabil adzar. Salat orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Nah, salat orang yang uzur, maka kan ada salat di atas kursi, ada kita salat secara normal, ya. Nah, apabila kita salatnya itu di atas kursi karena uzur. Nah, ana ingetin sebelumnya, seluruh bagian salat itu yang rukunnya kita lakukan semampunya. Yang tidak kita mampu lakukan, maka lakukan semampunya. Contoh, kalau ibu mampu berdiri dan ruku dengan berdiri, maka ruku takbiratul ihram berdiri, ruku dengan berdiri. Nanti kalau enggak mampu sujud baru duduk. Nah, adapun kalau kita duduk salatnya duduk. Duduk itu ada dua. Satu di kursi, satu di lantai. Kalau kita duduknya itu di lantai, maka dua yang bisa kita lakukan, boleh duduknya itu dengan iftirash atau boleh dengan bersila. Kalau duduknya itu di apa namanya? Di lantai. Nah, sedangkan kalau kita duduknya itu di kursi, maka kalau kita mampu berdiri, berdiri dulu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ruku juga berdiri. Tapi kalau memang dia berdiri, dia nggak mampu semua, kayak kita salat di pesawat, maka cukup dia duduk, lalu takbiratul ihram seperti biasa, Allahu Akbar. Lalu dia baca Al-Fatihah seperti biasa. Untuk ruku dan sujudnya, untuk di saat duduk, Nabi merintahkan kepada kita yami'u ima'an. Al-ima' yaitu dengan menggerakkan kepala, bukan badan. Jadi kalau kita ruku itu, ketika kita ruku, setelah kita Allah Akbar ruku, maka kepala itu cukup yang kita gerakkan, tidak badan. Nah, jadi cukup kepala aja kita gerakkan. Nah, nanti di saat sujud, tugasnya itu lebih rendah dibanding saat ruku. Jadi bukan nanti ketika kita ruku itu lalu kita nyelonjor gitu ke depan gitu. Itu bukan al-ima namanya.
Itu dengan fisik al-ima itu hanya dengan isyarat dengan kepala. Itu isyarat birra'si itu nama yami'u ima'an. Nanti kita cukup nunduk Allahu Akbar. Nanti ketika sujud lebih rendah aja Allahu Akbar. Gitu aja. Jadi badan itu tidak ikut. Banyak yang ketika dia sujud gini, lalu sujud ruku lebih ruku cuma ada gini, sujud nanti lebih panjang kalau sholatnya gitu. Itu keliru. Jadi di saat untuk salat dengan duduk itu yang diperintahkan adalah al-ima. Itu kepala kita yang bergerak. Jadi Allahu Akbar ruku, itu nanti sujud tinggal lebih rendah lagi dibanding rukunya tadi. Gitu aja. Ya. Ada lagi? Silakan. Yang depan dulu nih ya, silakan. Zikir apa? Oke. Oke. Ya, bismillah jemaah sekalian. Urutan zikir setelah sholat itu secara khusus tidak ditentukan, Bu. Jadi yang ditentukan itu hanya ketika kita udah salam kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang lain itu silahkan pilih mau urutin yang mana aja. Iya. Ya bisa dipilih. Kalau diurutin nanti repot sendiri, nggak hafal-hafal urutannya gitu kan. Jadi sama juga jemaah sekalian, zikir pagi petang. Tolong diingat. Di semua buku sering diurutin. Dan zikir pagi petang itu tidak punya urutan khusus. Mau mulai dari mana aja silahkan. Jangan baca terus saja itu urutannya. Itu juga tidak dicontohkan. Makanya ketika kita membaca buku apapun itu pasti urutannya beda-beda. Karena memang Nabi tidak ada urutan khususnya. Oh. Itu. Ada lagi? Belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau di pesawat tidak memungkinkan untuk wudhu, tetapi pakai tayamum apa boleh Ustadz? Okay. Karena kalau di toiletnya kan agak bismillah, Pak. Perlu diingat. Yang kedua, satu dulu biar nggak lupa. Satu-satu nanti lupa. Ntar berikutnya ya, biar nggak lupa. Ingat, ingetin para jemaah. Di pesawat itu pilih untuk tayamum, Bu. Ya, pertama, Bu. Ingat kalau ibu paksain sering uduk di dalam kamar mandi, catat baik-baik. Itu di bawahnya itu banyak kabel-kabel, Bu. Ini yang ngomong dari orang-orang pesawat, Bu. Itu. Makanya sekarang kalau kita sampai wudhu lalu banyak yang wudhu di itu lalu terjadi kecelakaan, lebih besar lagi. Itu, pilih untuk tayamum. Itu, kecuali kalau ibu bisa wudhu sedikit, tapi tetap aja kalau semuanya satu pesawat itu wudhu, apa nggak banjir? Dan itu udah mudarat. Nah, itu kalau 1-2 orang. Coba kalau semuanya pakai aqua. Nah, airnya juga terbatas, ya kan? Dan ingat di bawah itu kalau sampai makannya perhatiin aja, Bu. Kalau ibu selesai wudhu, setelah kamar mandi, itu pasti langsung dicek sama pramugari. Karena wilayah itu bawah di kamar mandi pesawat itu wilayah yang nggak boleh basah sebenarnya, Bu. Nggak boleh basah. Makanya setiap itu pasti dilap untuk tetap dibersihin. Itu. Nah kalau kita tayamum, caranya tayamum praktis. Ibu bisa ambil bagian bawahnya atau di bawah ini. Ibu ambil tayamum. Nah kalau dia banyak debunya tinggal ditiup atau giniin. Tayamum itu gampang. Usap dari muka nih. Muka usap, udah. Lalu tangan, perhatiin. Tangan itu cuma kalau tangan tidak sampai siku. Hanya sampai lengan aja. Caranya dia. Lalu ambil ini. Kita ambil dulu yang kanan dulu ya. Ambil gini, letakin di sini. Udah. Lalu sekali lagi. Selesai. Oh. Praktis. Gitu. Ustaz, apakah kita harus ngambil debu baru lagi? Enggak usah. Nabi tegaskan at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain.
Jadi tayamum itu satu tepukan untuk muka plus tangan, telapak tangan. Jadi makanya udah usap, ada debunya dikit usap. Udah, langsung giniin aja. Itu. Selesai. Bukan harus sampai sini. Gitu. Jadi tangannya ini, kalau udah muka gini tangan tuh. Tangan ini yang kiri pakai, kanan dulu. Giniin, kan tangan depan udah, lalu giniin. Selesai. Ya, itu ya kalau tayamum. Pilih untuk tayamum. Jangan paksakan untuk berwudu. Ya, karena ini tempat yang rawan. Yang kedua, Ustadz, kalau penerbangan jauh, kadang saya suka menemukan malam sampai ketemu malam, jadi nggak ada siangnya. Padahal tuh misalnya 24 jam atau 20 jam. Atau siang ketemu siang, nggak ada malamnya. Jadi saya bagaimana menentukan maghrib dan isya atau waktu siangnya zuhur dan asar? ya pertama Bu, perhatikan jarak penerbangan kita itu berapa jam. Ya, kalau kita dari Indonesia, misalnya ibu ketemu untuk jamak dan qasar, maka udah lakukan aja jamak dan qasar. Anak contoh aja misalnya, kalau anak bawa jamaah ke umrah, kami landing di mana, gitu kan? Dan jam berapa berangkatnya? Kalau kami itu berangkat, itu adalah berangkatnya selesai zuhur, maka kita perintahkan para jamaah itu untuk jamak qasar zuhur. Dan biasanya kalau berangkat selesai zuhur, Mekah Madinah itu kita akan sampai antara maghrib Bu. Maghrib atau isya. Dengan ngurus semuanya kita akan sampai isya. Berarti kami banyak perintahkan mereka itu untuk sholat maghrib isya. Mending sholat maghrib isya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kita udah dapat keutamaan dibanding milih sholat di pesawat. Nah kalau perjalanan kita cukup intens panjang waktunya, kan yang perlu diingat nih, ketika kita udah melakukan salat di Indonesia, kita jamak dan qasar. Lalu sekarang kita lihat sampai kita itu di wilayah itu jam berapa, ya? Atau sampai kita itu ini masuk siang atau malam gitu kan. Nah, kalau dalam jangka penerbangan kita panjang, yang non-stop adalah itu 24 jam perjalanan kita. Karena ini kan kita ngelewatin dua tempat yang kadang-kadang berbeda. Maka yang kita lakukan itu nanti adalah sholat sesuai dengan waktu kita sampai di wilayah itu, Bu. Itu. Ya. Kalau ternyata kita sampai pas wilayah itu masih tetap malam, sementara kita itu udah maghrib isya di perjalanan, berarti kita tidak sholat lagi untuk malamnya walaupun kita melewatin jarak yang berbeda waktu. Itu. Karena kalau kita lakukan itu pasti kita kesulitan posisinya. Karena kenapa? Kan kita tahu di antara wilayah itu ada yang cuma lewat sebentar, lewat itu perbedaan waktunya ini. Contoh misalnya yang agak jauh ke Amerika, Bu. Amerika itu 24 jam. Dan kami juga, saya pernah dulu itu, karena rutenya yang membutuhkan waktu itu, kami di atas pesawat itu hampir 24 jam. Rutenya mana? Waktu itu kami umrah, Bu. Umrahnya saya itu karena sekalian ke Aqsa. Jadi kami berangkat Jakarta. Jakarta itu Thailand. Karena Royal Jordan itu nggak ada di Indonesia. Dia di Thailand. Lalu Thailand itu kami ke Yordan. Dari Thailand langsung ke Yordan. Ini aja perjalanan udah 9 jam. Baru terus, nah yang unik itu ketika kami pulang, Bu. Kami pulang itu kita dari Jeddah. Jeddah itu ke Dubai dulu. Setelah Dubai, baru ke Jordan. Jordan langsung ke Thailand. Itu kami baru ke Indonesia. Itu di pesawat hampir 24 jam, Pak. Akhirnya kami melakukan karena kita ngerti posisinya. Sini kita berangkat dari Makkah kapan? Ingat tuh waktu itu zuhur. Zuhur kami berangkat, akhirnya kita jamak zuhur dan asar. Di tengah perjalanan kami ketemu pas kita sampai itu di di Yordan, itu kami itu ketemunya itu maghrib isya, udah maghrib isya. Sampai Jakarta di Thailand kita masuk jam 7. Berarti kita ambil cuma hanya subuhnya aja. Nah, sampai jam 7 kami di Thailand, lalu pulang ke Indonesia itu udah pagi. Jadi kita lihat ritme rutenya aja gitu, ya. Ritme berangkatnya dan rutenya kemana. Jadi pada intinya nanti ketika kita sampai di wilayah itu, kecuali kayak kita udah tahu ritmenya, kayak tadi misalnya, ibu berangkat dari jam pagi di Saudi misalnya, ibu berangkat pagi. Ketika ibu berangkat pagi jam 7, akan sampai Saudi itu pasti bisa asar tuh. Nah, kalau kita dalam perjalanan sampainya di sini asar, karena kita berangkat pagi, berarti kita cuma sholat zuhur dan
asar dan sholat di pesawat, maghrib isya nanti di sana. Gitu, ya. Itu kurang lebih polanya yang perlu kita lakukan. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz kalau kita kelebihan rakaat dalam sholat? Oke, ya bismillah ya. Kalau kelebihan rakaat dalam sholat, kalau contoh, nih, ibu lagi banyak pikiran, ya apa enggak gitu. Kalau kita ingat kelebihan rakaatnya itu ketika mau berdiri, maka turunlah. Hatta walaupun kita ingatnya itu sudah berdiri tegak, nih ibu udah berdiri tegak, tetapi ibu yakin, kalau posisinya yakin nih, ibu udah yakin itu 4, maka pastikan turun. Walaupun udah baca Al-Fatihah. Karena kalau kita udah ngerti dia itu udah 4 rakaat, yakin banget 4 rakaat, dilanjutin padahal udah berdiri, maka sholatnya jadi batal, Bu. Tetapi kalau kita bingung, ragu-ragu, ini udah 3, 4, jangan dihitung 3, 4, 3, 4, 3, itu nggak boleh gitu. Kalau kita bingung, dalam kondisi bingung 3, 4 dan ibu tidak bisa memutusin dan nggak yakin, maka lanjutin rakaatnya itu. Nah nanti tinggal sujud sahwi sebelum salam. Ya. Tapi kalau yakin nggak boleh, harus turun. Kalau benar-benar yakin gitu. Tapi kalau ragu-ragu, maka ambil yang paling kecil. Itu polanya. Ya. Nanti tinggal sujud sahwi. Pertanyaan berikutnya ini, Ustaz, bolehkah membaca doa sujud dan ruku tidak ada tambahan kalimat wa bihamdi? Boleh. Ya, dua-duanya boleh. Mau pakai tambahan wa bihamdi ataupun tidak. Jadi subhanallah a'la saja boleh. Dan berikutnya, saya pernah dengar ceramah seorang ustadz yang mengatakan saat sujud tidak boleh baca ayat Al-Quran. Apakah benar, Ustaz? Perlu diingat baik-baik. Memang Nabi SAW bersabda, nahani Rabbi an aqra'al Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang oleh Rabbku untuk membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa'adzimu bihi Rabb azza wa jalla. Adapun di waktu ruku, maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Wa amma sujud, apapun di waktu sujud, fajtahidu fid du'a faqam yustajabu lakum. Bersungguh-sungguh ya di dalam berdoa, maka doa kalian diijabah. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ahlul ilm, karena di sini mengatakan aku dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Kenapa dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud? Di antara ulama menjelaskan bahwa ruku dan sujud itu adalah posisi kita menghinakan diri kepada Allah. Karena posisi menghinakan diri kepada Allah, maka dilarang untuk membaca Al-Quran di saat ini. Nah, yang jadi lalu titik perbedaan pendapatnya kan di satu sisi Nabi menyuruh kita berdoa di waktu sujud. Nah, sementara kita tahu doa itu ada yang dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, di antara ulama berpendapat kalau doa-doa, perlu diingat, doa-doa yang berasal dari Al-Quran dimulai dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Makanya lalu diperintahkanlah untuk ditakwil, diganti lafaznya. Kata Rabbi itu ganti dengan Allahumma atau tambahin depannya Allahumma. Jadi kalau mau menggunakan Allahumma Rabbana atina, sebagaimana doa Nabi. Doa Nabi itu mulanya Allahumma. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sama di kalimat yang ada Rabbi depannya tambah Allahumma. Karena dua. Yang kedua, mengatakan boleh tetap membaca. Karena setiap orang yang membaca doa dari Al-Quran, tidak ada yang niatnya membaca Al-Quran. Mereka cuma mengambil doa yang berasal dari Al-Quran. Karena niatnya adalah bukan membaca Al-Quran, sementara niatnya adalah berdoa, dan doa itu dari Al-Quran, maka boleh untuk membacanya di waktu sujud. Nah, ini kurang lebih kesimpulannya ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Apakah boleh diperkenankan Ustaz ya, karena ada saudaranya meninggal di luar negeri, padahal di sana juga udah disolatin jenazah, lalu dia di Jakarta sholat goib, apa boleh gitu Ustaz? Tidak harus untuk sholat goib. Boleh. Tidak harus kalau udah disolatin di sana. Yang kami dapatin penjelasannya gitu, kecuali kalau orang itu memiliki kedudukan kayak presiden. Karena Nabi itu dulu mensolati Raja Habasyah An-Najasyi itu karena tidak ada yang mensolatinya. Makanya Nabi akhirnya memerintahkan untuk mensolatinya, yaitu dengan sholat ghaib.
Itu kalau untuk rakyat biasa selama ada yang udah mensolatinya silahkan, udah cukup. Ya. Udah cukup untuk kita mensolatinya. Kecuali yang banyak kita dapetin penjelasan juga adalah bahwa kalau yang meninggal itu diantaranya seorang ulama yang berpengaruh terhadap manfaat kehidupannya bagi dunia Islam, maka boleh untuk kita melakukan sholat gaib. Tapi kalau untuk rakyat biasa seperti itu, maka penjelasan yang kami dapatkan itu cukup bagi yang udah mensolatinya di sana aja. Baik, udah siang, pulang, jangan kemana-mana. Gitu. Demikian ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.